Pertolongan pertama adalah perawatan pertama yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau sakit yang datang tiba-tiba sebelum mendapatkan pertolongan lebih lanjut dari tenaga medis. Berbagai hal harus melibatkan pertolongan pertama yang baik dan tepat, seperti pada penanganan korban luka bakar dan gigitan ular yang menjadi kasus yang kami garis bawahi kali ini. Kami, kelompok tutorial 4DMS, telah melakukan banyak pencarian dari berbagai sumber terkait banyaknya kasus luka bakar dan komplikasi gigitan ular, khususnya ular berbisa yang disebabkan oleh tindakan yang salah atau kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pertolongan pertama yang harus diambil dalam situasi tersebut. Akibatnya, dampak luka bakar maupun gigitan ular bisa menjadi lebih parah dan berpotensi mengancam nyawa. Pemadam kebakaran adalah salah satu garda terdepan yang memberikan pertolongan pertama. Oleh karena itu, kami, Tutor 4DMS, melakukan sebuah survei dengan mengunjungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung. Survei ini kami lakukan untuk mengetahui tingkat urgensi dan juga kasus nyata dari apa yang dihadapi oleh Disdamkar Kabupaten Bandung. Di sana, kami dipertemukan oleh Pak Rizky selaku bagian keuangan, Bu Rani selaku bagian sekretaris, dan juga Pak Miftah selaku Kepala Seksi Tim Penyelamatan dan Evakuasi. Beliau mengatakan bahwa tugas pemadam kebakaran dibagi menjadi dua, yaitu tim pemadam dan juga tim rescue yang merupakan tim yang memiliki peran untuk menghadapi dan melakukan pertolongan pertama kepada para korban. Setelah dilakukannya asesmen, diketahui bahwa tim penyelamat masih banyak yang belum mendapatkan training secara formal, baik dari pematarian luka bakar ataupun gigitan ular. Dari hasil data yang kami dapatkan tersebut, kami kelompok tutorial 4DMS mengadakan sebuah acara Si Jaga Merah, yakni siap jalani dan sigapi luka trauma bersama para pemadam kebakaran dengan meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan dari tim pemadam kebakaran terkait burn injury atau luka bakar, snake bite atau luka gigitan ular, dan juga transevakuasi atau pemindahan korban secara baik dan juga tepat. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menangani masalah yang terjadi ke layak masyarakat, terutama atau terkhususnya untuk pemadam kebakaran sebagai sosok yang sering untuk menyelamatkan korban dan menghadapi mara bahaya yang terjadi. Acara Si Jaga Merah yang kami selenggarakan dimulai dengan sambutan dari ketua tutor kami sekaligus ketua acara yaitu Rantika, lalu dilanjut dengan sambutan dari petugas pemadam kebakaran yaitu Bapak Miftah Salam selaku Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sebagai pengatur acara, dan sambutan dari Dr. Arif selaku dokter pembimbing kami. Setelah sambutan selesai disampaikan, kami melanjutkannya dengan mengadakan pretest untuk para petugas pemadam kebakaran untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi yang akan dipaparkan. Inti acara Si Jaga Merah kami mulai dengan pemaparan materi mengenai luka bakar. Secara definisi, luka bakar adalah cedera pada kulit atau jaringan tubuh yang disebabkan oleh suhu panas, baik itu api, uap, air, minyak panas, bahan kimia, listrik, radiasi, maupun gas yang mudah terbakar. Berdasarkan derajatnya, luka bakar terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah superficial burn, yang kedua superficial partial thickness burn, dan yang terakhir adalah full thickness burn. Tingkat derajat ini didasarkan pada lapisan kulit yang terkena dan juga tingkat keparahan jaringan kulit yang mengalami kerusakan. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan jika menemui korban luka bakar adalah segera mengevakuasi korban dari api dan berikan air yang mengalir pada luka bakar selama 20 menit. Setelah itu, balut luka dengan kain lembut bersih atau plastic wrap untuk melindungi luka dari kemungkinan infeksi. Dan pastikan juga untuk balutan tidak terlalu ketat dengan menyisakan sedikit bagian pada bagian bawah. Tidak lupa untuk menjaga juga dehidrasi tubuh dari korban dan segera serahkan ke tenaga medis untuk penanganan lebih lanjut. Tidak lupa untuk menghindari penggunaan odol atau minyak pada luka serta menggosok-gosok luka bakar kan dapat memperburuk dan juga membuat luka bakar lebih lama untuk sembuh. Setelah memaparkan materi mengenai luka bakar atau burn injury, kami menyampaikan materi kedua, yakni materi mengenai snake bite atau cedera yang terjadi karena gigitan ular. Cedera karena gigitan ular ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni gigitan ular berbisa dan juga gigitan ular yang tidak berbisa. Keduanya memiliki bentuk luka yang semisirkular atau setengah lingkaran, tetapi untuk membedakannya, gigitan ular berbisa biasanya ditandai oleh dua bulatan yang lebih besar dan juga lebih dalam yang menunjukkan adanya taring tajam yang berperan untuk menginjeksikan bisa ke sistem limfatik korban. Tidak banyak langkah pertolongan pertama kepada korban gigitan ular,
tetapi membersihkan dengan air dan sabun dan juga pembalutan dengan mengutamakan imobilisasi adalah langkah pertolongan pertama yang tepat dilakukan untuk mencegah penyebaran bisa yang lebih parah. Jika kedua hal tersebut telah dilakukan, segera bawa korban kepada tenaga medis untuk penanganan lebih lanjut tanpa melakukan hal-hal yang menjadi mitos di kalangan masyarakat, seperti menghisap bagian luka dan juga mitos-mitos lainnya. Selanjutnya, kami menyampaikan materi yang tidak kalah penting dengan dua materi sebelumnya, yaitu pertolongan pertama pada spinal injury, yang berupa pengarahan postur kepala dan tubuh, serta pengecekan, yaitu lock roll. Dalam pengobatan darurat, lock roll ini sendiri merupakan sebuah maneuver yang digunakan untuk menggerakkan pasien tanpa meregangkan tulang belakang atau spinal cord-nya, di mana kaki pasien akan diregangkan dan kepalanya akan dipegang sebagai imobilisasi leher. Pematerian ini sendiri bertujuan untuk memberitahu fungsi dari lock roll yang mana untuk menjaga keselarasan dari spinal cord saat memutar dan menggerakkan pasien yang dicurigai atau yang telah memiliki cedera tulang belakang. Setelah sesi materi, para petugas damkar diperbolehkan untuk bertanya secara langsung kepada Dr. Arif mengenai kasus-kasus dan persoalan yang mereka sering jumpai di lapangan. Para petugas damkar terlihat sangat antusias dalam sesi ini. Selesai sesi penyampaian materi dan tanya jawab, rasanya tidak lengkap jika tidak diikuti dengan sesi praktek untuk meningkatkan keterampilan yang telah dipelajari secara lisan. Sesi praktek dimulai dengan pemaparan terlebih dahulu oleh salah satu rekan kami yang telah dibina khusus oleh dokter pembimbing kami. Pemaparan tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara menangani korban yang terkena gigitan ular, memasang cling wrap pada korban luka bakar, dan metode yang tepat untuk melakukan trans-evakuasi korban. Setelah melakukan pemaparan, para petugas pemadam kebakaran yang telah terbagi dalam beberapa kelompok melakukan ketiga teknik tersebut secara antusias dan tepat. Hal ini terbukti dari berbagai pertanyaan dari para petugas pemadam kebakaran kepada kami dan juga dokter pembimbing kami yang mendampingi kami. Pada acara Si Jaga Merah ini, kami melakukan pretest dan posttest untuk mengetahui pengetahuan para anggota pemadam kebakaran. Hasil posttest yang didapatkan meningkat 20-70% dari pretestnya. Hal ini menunjukkan bahwa acara Si Jaga Merah telah berhasil memenuhi target untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. Sebagai bentuk sustainability, kami bagikan PDF dan juga slide PowerPoint yang berisikan tentang materi penanganan korban luka trauma yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, kami berharap PDF dan juga slide PowerPoint ini akan meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan bagi pihak rescue petugas pemadam kebakaran pada saat kapanpun bahan pengetahuan ini dibutuhkan. Berikut adalah cuplikan pendek dari Si Jaga Merah. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Kegiatan ini kami berharap ilmu yang telah kami dan dokter berikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan keterampilan para petugas pemadam kebakaran mengenai pertolongan pertama pada korban luka bakar, korban gigitan ular, dan juga bagaimana caranya transevakuasi yang lebih baik untuk mengurangi risiko cedera tambahan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan Festival Gagasan ini.